gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara. Teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang. Tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara. Teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang. Tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara. Teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang. Tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atamat taslim ala sayyidina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Madinah World dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di sore hari ini kita akan membahas tentang materi persatuan dan kesatuan, terutama di bulan suci Ramadan. Pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW suatu ketika beliau melewati masjid Bani Muawiyah dan beliau mampir untuk sholat 2 rakaat dan kemudian berdoa kepada Allah. Di dalam doanya beliau SAW meminta 3 hal. 2 dikabulkan dan 1 tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW meminta agar umatnya tidak dibinasakan hanya karena kelaparan dan paceklik. Maka doa yang pertama Allah kabulkan. Yang kedua, Rasulullah SAW meminta agar umatnya tidak dihancurkan dengan cara ditenggelamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya yang kedua. Tapi yang ketiga, ketika Rasulullah SAW meminta agar umatnya tidak dihancurkan karena perpecahan di antara mereka, maka Allah tidak mengabulkan doa Nabi SAW yang ketiga tersebut. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya menjaga persatuan dan kesatuan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Yang menjadi kekuatan umat, yang menjadi harga diri umat adalah patokannya itu adalah persatuan dan kesatuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menekankan bahwasannya pada setiap persatuan ada keselamatan dan di setiap perpecahan ada kebinasaan. Para pendengar Madinah World yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan kita terutama di bulan Ramadan ini? Maka paling tidak ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang namanya manusia bermuamalah dalam kesehariannya sudah barang tentu ada yang namanya kekeliruan, kesalahfahaman, bahkan bersitegang satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana solusi yang pertama? Solusi yang pertama adalah mengembalikan semua perkara kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian ada permasalahan dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Karena semua hukum-hukum dalam Islam, semua solusi, semua jalan keluar sudah ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita? Adalah dengan menapaki sistem atau menapaki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang menapaki jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tersesat dan tidak akan merasa kesulitan sama sekali. Itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mengutamakan persatuan di atas segalanya. Dan yang terakhir, sebagai solusi untuk menjaga persatuan kita adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan kita dalam bermuamalah dengan orang lain. Karena dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan muncul hal-hal yang negatif dalam hati kita.
Dengan keikhlasan maka bersihlah tujuan-tujuan negatif kita. Bersihlah hati kita dari tujuan-tujuan yang tidak Allah ridhai. Tidak ada kepentingan pribadi dalam menyelesaikan sebuah masalah, yang ada adalah kepentingan dan kemaslahatan untuk umat bersama demi tercapainya kesatuan dan persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Para pendengar Madinah World dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berfokus pada hal-hal yang lebih penting dan lebih urgen. Kita berfokus pada persamaan dan meninggalkan segala hal yang berbentuk perpecahan dan perbedaan. Mari sama-sama kita memajukan umat ini dengan persatuan dan kesatuan, dan fokus untuk mensejahterakan, fokus untuk mencerdaskan, dan fokus untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, karena kita adalah agent of change, karena kita adalah wajah Islam dan wajah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dilahirkan atau pernah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan semoga bermanfaat. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.